Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa MWC NU Kecamatan Plumbon yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol tentang sebuah tradisi. Kalau kita bicara tentang tradisi, maka saya teringat dengan Profesor Hasan Hanafi dari Mesir. Beliau mengatakan mauqifuna min turos, bagaimana sikap kita terhadap tradisi. Sikap kita terhadap tradisi ini menjadi pertanyaan besar saat pan-islamisme atau pergerakan Islam di Timur Tengah itu pesat di tahun 40 sampai 60-an. Mempertanyakan kembali tentang eksistensi atau keberlanjutan tentang tradisi-tradisi yang ada di Timur Tengah. Dari sini saya berpikir bahwa Nusantara itu kaya sekali dengan sebuah tradisi. Kalau kita melihat gambaran luas wilayah atau demografi Jawa, terutama Jawa Barat, luas wilayah itu sama dengan luas wilayah negara Belanda. Jadi di sana itu cuman satu negara, kita di Indonesia itu satu provinsi. Bayangkan, satu provinsi Jawa Barat di kita, di barat itu menjadi satu negara. Dan ini yang menjadi satu pemantik bahwa Indonesia itu kaya banget tentang tradisi. Dari situ kita akan melihat sebuah hadis yang sebenarnya kalau ditahrij hadis ini itu hadis doif, dan ini banyak disampaikan oleh kawan-kawan semua, para dai, tapi ini juga digunakan oleh beberapa orang karena sumber dari teks ini ada di kitab Durratun Nasin, yang dimana sumber teks dari Durratun Nasin ini banyak digugat karena kemudian banyak menggunakan hadis-hadis doif. Tetapi Al-Imamu Nawawi At-Tanara Al-Bantani mengatakan bahwa hadis doif juga bisa digunakan sebagai fadhailatul a'mal atau sebagai kekuatan motivasi kita untuk melakukan sebuah amaliyah yang lebih baik. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadihi 'alan niron. Jadi teks itu orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya itu diharamkan 'alan niron, terhadap api neraka. Pengkritik hadis mengatakan bagaimana mungkin orang yang gembira, kemudian hanya modal senang, kemudian bisa masuk surga. Saya pikir bahwa selagi hadis ini kemudian tidak mengajari kita pada pola-pola kekufuran, pola-pola kerusakan, maka why not, tidak jadi masalah. Karena kalau kita melihat teks awalnya, gembira itu sebenarnya terminologi kebudayaan. Jadi orang yang gembira itu tidak gampang, karena secara saraf, secara emosi, itu pantulan dari kedalaman jiwanya, sehingga terekspresi. Nah, ekspresi orang kemudian suka terhadap bulan Ramadan ini di dalam tradisi Islam di Nusantara itu macam-macam.
banyak sekali yang dilakukan.